sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk ibadah Zoom di malam hari ini. Kami percaya kami boleh memakai teknologi ini untuk sama-sama melakukan ibadah Tuhan jarak jauh. Dan kami percaya di mana Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, maka di situ juga ada berkat-berkat rohani yang akan kami terima. Kami mohon Roh Kudus, urapi kami semua dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kami. Roh Kudus beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kami percaya bahwa melalui segala yang Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan punya rencana yang dahsyat, rencana yang luar biasa, rencana yang besar di dalam setiap kehidupan kami, menjelang hari pengangkatan, menjelang Tuhan mau bertemu dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Sebelumnya, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih pemusik, terima kasih worship leader, terima kasih buat undangan yang sudah diberikan kepada saya. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah mencari Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah? Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga? Semua itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya mencari Tuhan. Supaya manusia mencari Tuhan. Saudara, justru dalam masa COVID 2 tahun ini, hati dan pikiran kita sedang diriset sama Tuhan. Ya, sedang diperbarui. Apa yang diperbarui? Paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang yang menciptakan cara berpikir, yang menciptakan cara berperilaku, saudara. Seharusnya setiap kita harus mengalami perubahan pola pikir, mindset, saudara. Jadi secara dua tahun COVID ini, saya menangkap Tuhan sedang meriset, memperbaharui paradigma kita, pola pikir kita, mindset kita. Ya, begitu banyak orang bisnis yang tutup, jatuh. Ya, mungkin mereka mengandalkan uangnya, tokonya, kekayaannya, pabriknya, ya. Dan mungkin orang mengandalkan banyak hal, tetapi bukan Tuhan. Termasuk kita, saudara. Termasuk para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ini sedang diriset oleh Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Tuhan sedang memurnikan kita, menyucikan hati, pikiran, motivasi kita.
Kita mau melayani Tuhan, cari apa sih? Benar, cari jiwa. Bukan cari nama, bukan cari harga diri, bukan cari berkat, bukan cari ketenaran. Kita sedang diriset. Dan saya memperhatikan dalam 2 tahun ini, semua gereja tutup, persekutuan tutup, tidak boleh ada pertemuan. Kalaupun pertemuan terbatas, ya, semua harus pakai masker. Kita kembali berpikir, apa sih yang kita mau sombongkan? Apa sih yang kita mau cari? Dan dalam 2 tahun ini, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam tidak ada pelayanan, tidak ada undangan, tidak bisa khotbah, dan betul-betul kita di rumah, begitu banyak waktu, ya. Ini ternyata ini adalah rencana Tuhan. Buat apa kita dikasih banyak waktu? Buat apa kita harus tinggal di rumah? Jawabannya sederhana. Kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, mungkin yang belum sungguh-sungguh harus lebih sungguh-sungguh. Yang sudah sungguh-sungguh harus lebih sungguh-sungguh. Mencari Tuhan, Saudara. Saya percaya kita harus punya pola pikir apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, tadi persoalan ekonomi, rumah tangga, keluarga, sakit penyakit, ini bukan kebetulan, tapi ini cara Tuhan untuk membuat lutut kita bertelut. Kita yang sombong-sombong ini direndahkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan ingin bertanya, apa sih yang kamu sombongkan? Apa sih yang kamu andalkan? Dan Tuhan tahu, yang kita andalkan selama ini bukan Dia. Yang kita andalkan adalah diri kita, kekuatan kita, mungkin suara kita, kepandian kita main musik, pinter khotbah, ya, mungkin cantik kita, ganteng kita. Itu yang kita andalkan, bukan Tuhan, Saudara. Karena kita bisa membohongi manusia, tapi nggak bisa bohongi Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, dan kita semua harus bersyukur, bahwa Tuhan sedang meriset, terutama pikiran kita, hati kita, sedang memperbarui. Ya, kalau kita jujur, Saudara, begitu banyak kemunafikan, begitu banyak sampah, begitu banyak kesombongan. Saudara ingat, kalau kita sombong, kita sama dengan iblis. Iblis itu dulu malaikat pemimpin pujian. Kenapa dia dicampakkan ke dunia dan dia berganti nama disebut Lucifer, ya, atau setan atau iblis? Karena ada kesombongan. Dia baru saja berpikir, kalau aku bisa seperti Allah, wah, dia belum berbuat loh, baru berpikir, maka dia dicampakkan ke dunia dan dia dicampakkan ke neraka, Saudara. Ya, dia menjadi penghuni neraka. Saudara, ini semua harus membuka hati dan pikiran kita. Dan saya juga menemukan, Saudara, mengapa gereja-gereja secara gedung, secara bangunan ditutup, tidak bisa ibadah. Kalaupun beribadah dengan jumlah yang sangat dibatasi. Ya, mengapa, Saudara? Karena Tuhan akan melaksanakan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bisa membantu membacakannya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Silakan. Korintus 3 ayat 16 ya, Pak? Ya, dan 17. 16 dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Iya, puji Tuhan. Tuhan sedang membawa kita kepada 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini bait Allah? Saudara dan saya ini, tubuh kita ini bait Allah. Ya, kalau gereja secara bangunan itu baru yang saya tidak mau itu baru yang KW. Itu bait Allah KW. Tapi tubuh hati saudara dan saya ini bait Allah yang asli. Ini rumah Roh Kudus.
tidak boleh dibinasakan, tidak boleh dirusak. Siapa yang membinasakan tubuh ini, baik Allah ini, akan dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, apa yang Tuhan sedang ajarkan? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Siapa yang bisa membantu juga? Atau Ibu Ilya? Yohanes 4, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. 23 sampai 24 ya. Di sini katakan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak sedang mencari penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara naik ke atas, Yesus berkata, kalau tidak salah ayat 19 atau 20, ya. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dulu orang menyembah di gunung atau di Yerusalem. Itu dulu. Artinya kita dulu menyembah di gedung-gedung, di tempat beribadah secara bangunan. Tetapi dalam masa COVID ini, di mana gereja tidak boleh dibuka, maka Tuhan sedang membawa kita kepada Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bapak sedang mencari penyembah-penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu bukan lagi keluar dari mulut kita, suara yang bagus, atau suara yang tidak bagus, atau harus dengan band yang lengkap. Kalau bandnya tidak bagus, sound system tidak bagus, kita males praise and worship di gereja. Bukan itu, saudara. Pujian penyembahan yang Bapak cari adalah keluar dari hati yang paling tulus dan paling ikhlas. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena Allah itu roh, barang siapa harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam masa COVID 2 tahun, saya tidak pernah menyesali. Karena saya mendapat pembaharuan paradigma. Saya mendapat pembaharuan pola pikir. Saudara, kita jujur ya, kalau ke gereja itu benar nggak kita tulus buat Tuhan? Ya, yang jelas pelayan Tuhan yang di mimbar itu rawan dengan kesombongan. Dia mau tunjukkan permainan musiknya, worship leader, singer mau tunjukkan suaranya yang bagus. Ya toh, pengkhotbah mau tunjukkan hikmatnya, pinter-pinternya dia ngomong. Para jemaat datang dengan berbagai juga motivasi kan. Ada yang mau pamer baju barunya, ada yang mau pamer rambutnya yang baru disemir. Mejiku hidimiu. Ini semua jujur, kalau kita ke gereja, kita penuh dengan motivasi yang tidak murni. Lah, dalam 2 tahun COVID ini, saya mendapatkan Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya. Yang senang dimurnikan, katakan amin. Amin. Kalau kita tidak murni, ini masa pengangkatan sudah sangat dekat, saudara. Ya, Uni Soviet Ukraina ini berperang bukan kebetulan, ini penggenapan firman. Ya, semua bahan bakar minyak naik, ya, bahan makanan naik. Karena ini harus menggenapkan tanda-tanda kedatangan Tuhan bahwa akan ada kelaparan di mana-mana, peperangan di mana-mana. Kalau kita melihat di YouTube dan begitu banyak orang yang sangat mulutnya sangat jahat, saudara, menjelekkan, menjatuhkan satu dengan ini penggenapan firman. Seharusnya kita sadar, saudara, bahwa ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini bukan saja akhir zaman, tapi hari terakhir dari zaman akhir. Ada hamba Tuhan yang mengatakan kita sudah masuk dalam masa penderitaan ringan, 3,5 tahun. Setelah itu, kita akan masuk dalam 3,5 tahun masa penderitaan berat. Apakah saudara dan saya tidak mau berjuang untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh?
Jangan jadi Kristen kulit, jangan jadi Kristen agamawi, jangan jadi Kristen ya yang nggak jelas, saudara. Kita harus punya kualitas, integritas. Biarin kita nggak dipandang manusia, asal Tuhan pandang kita. Biarin kita tidak diperhitungan manusia, asal Tuhan memperhitungkan kita. Ya, saya kembali kepada tema, mengapa banyak hal harus terjadi. Ya, masalah, persoalan, penderitaan harus terjadi. Jawabannya sederhana. Tuhan sedang menarik kita untuk mencari Dia. Saya bacakan dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya, mungkin saya agak terlalu cepat. Amos 5 ayat 4 sampai 6 ini, saudaraku. Jadi yang Tuhan kehendaki melalui berbagai masalah, persoalan, sakit penyakit, penderitaan, supaya kita mencari Tuhan. Justru kalau ada masalah persoalan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Bukan berputus asa, bukan mencari dunia, mencari manusia. Salah, saudara. Apalagi mempersalahkan Tuhan. Saya mendengar ada orang-orang yang mempersalahkan Tuhan. Bahkan ada yang berkata, apakah Tuhan tidak bisa mengusir COVID? Saya pernah berbicara dengan orang yang komplain kepada Tuhan. Saya berkata, pertanyaanmu itu tidak baik. Bukan Tuhan tidak bisa mengusir COVID. Memang Tuhan mengizinkan COVID. Karena Tuhan sedang meriset hati dan pikiran kita. Motivasi kita, tujuan hidup kita. Saya percaya dalam 2 tahun kemarin kita akhirnya merasa buat apa uang saya, buat apa titel saya, buat apa pekerjaan saya. Karena ini melalui COVID ini banyak yang meninggal, saudara. Ya, bahkan orang kaya raya, ya, salah satu yang punya, kalau nggak salah, saya lupa ya, orang-orang terkaya di Indonesia itu meninggal karena COVID, saudara. Ya, jadi Tuhan sedang merendahkan setiap kita. Jadi, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Sederhana sekali, tetapi harus kita lakukan. Tuhan mau kita mencari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya mencari Dia, hanya Dia. Bukan orang, bukan manusia, bukan dokter, bukan uang. Bukan siapa-siapa, tapi Dia yang punya langit dan bumi. Tadi dikatakan jangan kamu mencari Betel. Betel itu rumah Tuhan. Waktu Yakub bergumul untuk bertemu dengan Esau, dia bermimpi menaiki satu tangga ke sorga. Dan waktu dia bangun, dia mengurapi batu yang dia taruh di bawah kepalanya dan berkata, inilah Betel, rumah Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang jangan mencari Betel, jangan lagi mencari gereja secara fisik, secara bangunan. Karena tadi saya sudah katakan bahwa tubuh saudara dan saya inilah bait Allah yang sebenarnya, ini yang asli. Kalau yang bangunan-bangunan itu KW, saudara, bisa roboh. Kalau ada gempa bumi, roboh dia. Tapi bangunan bait Allah yang sebenarnya, rumah Roh Kudus sebenarnya adalah ini, saudara. Kita harus belajar jaga kekudusan, jaga kesucian, jaga kemurnian. Jangan benci, jangan dendam, jangan menyimpan amarah. Harus belajar banyak mengasihi, banyak mengampuni. Ya, dalam doa Bapa kami yang Matius 6 ayat 14 dan 15, kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosamu.
Saudara, ini penting sekali. Alami perubahan paradigma, alami perubahan pola pikir, mindset, miliki pikiran yang hanya hanya tertuju kepada firman Tuhan, saudara. Jangan berkata-kata, jangan bertindak di luar firman Tuhan. Ya, jadi kita harus mencari Tuhan. Saya percaya, saudara, saat kita mencari Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Yang sakit disembuhkan, yang melemah dikuatkan, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang punya persoalan rumah tangga, keluarga, Tuhan akan menolong. Tetapi harus mencari Tuhan. Ya, sudah nggak zaman, saudara. Jadi orang Kristen Kristen-Kristenan harus jadi Kristen seperti Kristus. Saudara dan saya harus punya mata seperti Kristus, mulut seperti Kristus. Jangan ngomong seenaknya, menyakiti orang, menghina orang, nggak bisa. Harus belajar banyak, mengasihi, mengampuni. Harus, saudara. Ya, kita harus seperti Yesus. Biarlah dunia boleh melihat Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Ya, dan yang paling penting saya juga belajar dalam masa COVID ini, saudara, ayo kita murah hati, suka menolong orang, ya, berbagi kasih, jangan terus hidup dengan egois, dengan mementingkan diri sendiri. Yang penting saya kenyang, yang penting keluarga saya, yang penting semuanya aman, baik-baik saja. Bukan, saudara. Mungkin ada tetangga saudara atau saudara menemui pengemis, pemulung di jalan, ya saudara harus punya hati. Saudara punya hati. Ya, misalnya ibu-ibu bisa membuat nasi bungkus, 20 bungkus, 30 bungkus, kalau bikin sendiri murah, ibu-ibu. Ya. Nasi, telur, mie goreng, bungkus, saudara. Sambil saudara berjalan membawa mobil, pasti di kiri kanan itu ada pengemis, ada pemulung. Ya, saudara siapkan dari rumah, masukkan plastik, nasi bungkus, pakai air aqua, ya, air aqua atau gelas aqua. Saudara panggil, ya, dan saudara berkata, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Percaya, Pak, ya, percaya, Bu. Karena percaya Tuhan Yesus berarti dosa kita diampuni, kita masuk surga. Saudara, umumnya orang kalau dikasih sesuatu, kita ngomong, dia mau dengar, saudara. Ya, tapi kalau kita nggak kasih apa-apa, mereka nggak merasakan kasih kita susah memberitakan Injil kepada mereka. Ya, ya, nasi bungkus, bisa juga sembako, saudara. Bisa juga mungkin baju-baju yang layak pakai, yang di lemari kita saja udah penuh banget, yang mungkin kita pakai udah nggak cukup, tapi kita nggak mau kasih orang, saudara. Terlalu banyak yang kita bisa perbuat, saudara, sebenarnya. Ya, termasuk memberikan vitamin, obat-obatan. Satu hari saya punya teman saya tidak seiman dengan saya, orang Jawa Barat, saudara. Dan saya mendengar dia sakitnya berbulan-bulan. Dan dia berkata, imun tubuh saya sangat rendah, saya lemah, dan walaupun dia tidak seiman dengan saya tergerak, saudara. Saya pergi ke apotek, saya berikan dia obat, vitamin, saudara, untuk menaikkan imun tubuhnya. Dan saya kirim dengan ekspedisi, ya, CNA atau apa, saya lupa, saudara. Wah, dia bilang, terima kasih banyak, biar Tuhan yang membalas. Dia tahu saya Kristen, saudara. Tetapi dia bukan Kristen. Ya, ini contoh-contoh, bukan saya membanggakan diri. Terlalu banyak hal-hal baik yang kita bisa lakukan, saudara. Ya, saya kekristenan itu kira-kira begini, saudara. Ya, yang pertama kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, kita akan mengalami Tuhan. Yang keempat, kita akan mengasihi Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Kita harus mencapai satu tingkatan di mana kita sudah bisa atau mau mengasihi Tuhan.
Tetapi itu diawali dari mencari Tuhan. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, dan bisa mengasihi Tuhan. Setelah kita mengasihi Tuhan, baru kita nggak tega nyakiti hati Tuhan. Selama kita belum mengasihi Tuhan, kita nggak akan punya pikiran itu. Yang penting saya senang, saya sukacita, saya gembira, saya menang. Yang penting saya udah merendahkan orang, itu kan. Tetapi setelah kita bisa mengasihi Tuhan, kita selalu berpikir, saudara, wah ini kalau begini nanti, wah saya menyakiti Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Ya, coba kita lihat dulu dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9, saudara. Saya akan bacakan ya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, arti mencari Tuhan adalah kita harus meninggalkan kefasikan kita. Orang fasik itu artinya gini, saudara, tahu firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Ya, pinter khotbah tapi nggak menghidupinya, itu orang fasik. Jangan fasik lagi, saudara. Yang kedua, jangan punya hati yang jahat lagi. Sekarang udah waktunya miliki hati yang baik. Hati yang baik seperti Yesus. Ya. Jangan lagi membalas, jangan lagi merendahkan orang, jangan lagi tinggi hati sombong. Itu bukan hati Yesus, kan? Dan kita harus mengenakan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita lagi. Ya, saya percaya, saudara, kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan selalu mencari rancangan Tuhan. Kalau kita punya rancangan, kita coba kelopin, ya. Kira-kira rancangan saya dengan rancangan Tuhan sama nggak ya? Kalau rancangan kita dengan rancangan Tuhan tidak sama, jangan, saudara. Ya, sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan kita belum tentu baik. Ya, seringkali kita menderita karena rancangan kita sendiri, saudara. Ya, dan seringkali kita memaksakan rancangan kita atau rencana kita sehingga kita mengalami penderitaan. Dan hal itu jangan lagi dibuat, saudara. Sekarang udah waktunya kita pakai rancangan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, saudara. Iya. Dan saya percaya sekali lagi bahwa rancangan Tuhan adalah yang the best. Saya akan memberikan contoh ya beberapa raja yang mencari Tuhan dan mereka ditolong oleh Tuhan. Ya, saya akan mulai dulu dengan Raja Yosafat. Raja Yosafat, kita buka dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Ya, saya berikan pendahuluan. Raja Yosafat ini Raja Yehuda. Satu hari dia mendengar ada orang menyampaikan pesan bahwa dia akan diserang dari Bani Moab, Bani Amon, dan orang pegunungan Meonim atau pegunungan Seir. Bayangkan 3 suku bangsa mau menyerang bangsa Yehuda, Raja Yosafat. Ya, apa yang terjadi? Ya, saya bacakan 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitakan Yosafat suatu laskar yang
besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, waktu Yosafat mendengar bahwa dia akan diserang dengan 3 suku bangsa, maka Yosafat takut. Takut itu wajar, takut itu manusia. Tapi jangan hidup dalam ketakutan. Dan saat kita mengalami takut, kita harus mencari Tuhan. Saat Yosafat mengalami ketakutan, di sini dikatakan Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan dia mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan dan berpuasa, saudara. Ternyata sederhana. Kalau kita punya masalah, Tuhan izinkan, ya. Ayo kita cari Tuhan. Jangan cari orang, jangan cari manusia, jangan cari dokter, cari Tuhan dulu. Ya, jangan mengandalkan uang, kekayaan, kepintaran. Jangan andalkan siapa-siapa, saudara. Tuhan itu mau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini rahasia, ini sederhana sekali, saudara. Dan apa yang terjadi? Ayat 18 ya. 2 Tawari 20 ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah seluruh Yehuda, dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, luar biasa. Ini Yosafat ini raja Yehuda, tetapi karena dia mencari Tuhan, karena dia takut, maka dia berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Bahkan seluruh penduduk di Yerusalem pun melakukan hal yang sama. Saat kita mencari Tuhan, saat kita merendahkan hati kita, Tuhan senang, Tuhan gembira, Tuhan bilang, yes, aku akan menolong kamu. Tetapi salahnya banyak orang Kristen saat mengalami ketakutan, wah, dia mencari pertolongan manusia. Jangan, saudara. Stop mencari pertolongan manusia. Saatnya sekarang mencari pertolongan dari Tuhan saja. Ya. Dan apa yang terjadi? Ayat 22 ya sampai dengan 24. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan, di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaknya semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara lihat, saat Yosafat mencari Tuhan, saat Yehuda mencari Tuhan, Tuhan yang berperang ganti mereka. Bukan mereka yang berperang. Itu bangsa Moab, bangsa Amon, pegunungan Seir, itu saling bunuh-membunuh sendiri. Coba, saudara. Pokoknya kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, tuntas, saudara. Amin. Ya, saya sejak mengerti ini, saya nggak mau pakai kekuatan saya lagi, saudara. Saya nggak mau cari pertolongan manusia. Saya segera berdoa kepada Tuhan. Saya segera menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Karena saya sadar banget, tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa kok. Bahkan uang kita pun, harta kita pun, kekayaan kita pun seringkali nggak bisa menolong kita. Tapi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan berperang ganti kita. Sehingga waktu Yehuda dan Raja Yosafat datang, tinggal hanya untuk menjarah, saudara. Ya, sekarang kita melihat contoh yang kedua, ya, Raja Hizkia. Ya, siapa yang sakit? Kita lihat nih. Ya, 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Ini Hizkia ini kedatangan seorang Nabi Yesaya bin Amos dan ada pesan Tuhan, Hizkia, kamu akan mati. Kamu sakit dan akan mati, tidak akan sembuh. Ini
Ini yang ngomong Tuhan. Tuhan menyuruh nabinya Yesaya bin Amos, saudara. Ya, tapi lihat luar biasa, ya. Hizkia segera mencari Tuhan. Ini luar biasa loh, keputusan Tuhan bisa dirubah saat Hizkia mencari Tuhan. Ya, saya akan bacakan saudara ayat 1 sampai dengan 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memutuskan memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa. Hizkia sudah mendapat pesan dari Yesaya bin Amos. Ini pesan Tuhan, bukan pesan dokter. Hei Hizkia, kasih pesan terakhir. Kamu akan mati. Kamu tidak akan sembuh. Dan Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding. Dia menangis. Dia mencari Tuhan. Dan Tuhan kembali berpesan kepada Nabi Yesaya bin Amos. Katakan kepada Hizkia, aku akan menyembuhkan dia, aku akan menambahkan usianya 15 tahun. Dan aku akan menjauhkan dia dari Raja Asyur yang akan menyerang dia. Dan Hizkia, pemerintahannya, kerajaannya mengalami keamanan, saudara. Ya, ini luar biasa. Rahasianya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berjanji dan pasti menepati. Dia tidak akan mengingkari. Dia bukan manusia, tetapi dia pasti akan menggenapi. Ya, iman itu harus berdiri di atas firman Tuhan. Kita percaya, kita beriman, tapi kita harus taat kepada firman. Baru janji Tuhan akan digenapi. Satu lagi, saudara, contoh. Raja Asa, saudara. Raja Asa. Maaf, saudara. Raja Usia, ya. Raja Usia saya. 2 Tawari 26 ayat 3 dan 4. 2 Tawari 26 ayat 3 dan 4. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jekolia dan Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amasya ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, usia yang berumur 16 tahun dibimbing oleh seorang nabi Zakaria. Dia mencari Tuhan, ya, dan Tuhan bersama dengan dia dan membuat segala usahanya berhasil. Nanti saudara baca sendiri ayat 6 sampai 15, Tuhan memberkati, Tuhan buat usia ini sukses, berhasil, dan semua bangsa takut kepada Usia. Tetapi sayang, dulu Usia rendah hati. Sekarang Usia sudah sukses, berhasil jadi raja yang kuat. Dia jadi sombong. Coba lihat ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak.
Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Uzia telah menjadi sombong. Saudara, kita tidak boleh sombong. Sekalipun Tuhan memberkati kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan mempromosikan kita, Tuhan memakai kita untuk melayani, beritakan Injil, berkhotbah. Ingat, saudara, jangan sombong. Semua keberhasilan kita itu dari Tuhan, kesuksesan kita dari Tuhan, promosi kita dari Tuhan. Saat kita sombong, kita jatuh. Orang yang mau mencari Tuhan hanya orang yang rendah hati. Nah, saya percaya saat Uzia sombong di ayat 16, dia nggak lagi cari Tuhan. Dan di situ dikatakan dahulu pada perjanjian lama yang boleh membakar ukupan di bait Allah itu hanya nabi, saudara. Tidak boleh raja, tidak boleh rakyat biasa. Hanya nabi-nabi tertentu. Tetapi Uzia dalam kesombongannya, dia sendiri ingin membakar ukupan. Tetapi kalau kita baca terus, maka Nabi Asaria itu memperingatkan, hei Uzia, kamu nggak boleh bakar ukupan. Itu tugas imam. Kenapa kamu bakar? Wah, Uzia menjadi marah. Uzia sombong. Sekarang kita lihat, Uzia yang tidak lagi mencari Tuhan dan sudah tinggi hati, sombong, apa yang terjadi? Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, kusta pada perjanjian lama adalah hukuman Tuhan. Kutuk Uzia yang sombong telah dihinggapi penyakit kusta. Dan kalau kita baca sampai bawah, Uzia tidak pernah bertobat. Uzia sakit kusta sampai matinya. 3 contoh ini saya sudah berikan. Ya, Hizkia sakit dari sembuhnya karena mencari Tuhan. Yosafat ditolong Tuhan. Tuhan berperang melawan, Tuhan berperang ganti Yehuda, Yosafat, karena Yosafat mencari Tuhan. Ya, dan Uzia saat dia mencari Tuhan, Tuhan buat segala usahanya berhasil. Tetapi saat Uzia menjadi sombong, dia tidak lagi mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan kusta kepada Uzia. Saudara, malam ini kita belajar bahwa mari kita jadi orang Kristen yang benar. Biarlah kita penuh dengan firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hiduplah seperti Yesus hidup. Melayanilah seperti Yesus melayani. Milikilah hati yang tulus, ikhlas, bersih. Milikilah penuh kasih, saudara. Waktunya tidak lama lagi. Sudah singkat. Ya, kalau ada waktu beberapa waktu lagi, mari kita kejar ketertinggalan kita. Ya, kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya, saya menutup dengan satu ayat. Kita semua bisa mencari Tuhan kalau kita semua terus diurapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh penolong, saudara. Kita perlu ditolong oleh Roh Kudus. Saya baca sebagai pembacaan ayat terakhir, Yohanes 14, ayat 26 dan 27. Yohanes 14 ayat 26 dan 27, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara minta terus supaya Roh Kudus mengurapi kita. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan Roh Kudus itulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saat kita mau marah, saat kita mau membalas, saat kita mau sombong, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mengajarkan kita firman Tuhan dan sebagainya. Dan yang kedua,
Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, hati kita, Roh Kudus memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari surga berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Mungkin Bapak Ibu beli baju baru. Wah, sepertinya punya damai sejahtera. Tapi kalau bajunya nggak baru, udah nggak damai sejahtera. Mungkin punya mobil baru, mungkin punya rumah baru. Ya, kita mungkin kalau masih baru ada damai sejahtera. Tapi kalau sudah nggak baru, sudah nggak damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati adalah berasal dari Roh Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mau menerima urapan Roh Kudus. Ya, saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kita akan sama-sama minta urapan Roh Kudus. Kita akan sama-sama minta supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami minta curahkan urapan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau memenuhi kami, Engkau tinggal dalam hidup kami, Engkau tinggal dalam hati kami, mengajar kami akan firman Tuhan, mengingatkan kami akan firman Tuhan, memberi kami hidup dalam damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, di dalam kasih Tuhan, di mana kami boleh hidup seperti Yesus hidup, di mana kami boleh melayani seperti Yesus melayani. Tuhan, Kau memberkati seluruh anggota persekutuan, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah hadir pada ibadah Zoom malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan, dan biarlah firman-Mu tertanam, terukir, termaterai dalam setiap loh hati kami. Saat kami hadapi masalah persoalan ataupun tidak, setiap hari kami mau mencari Tuhan, mau mencari wajah-Mu, karena Engkau berkenan ditemui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan persekutuan ini, tambahkan jiwa-jiwa, dan biarlah semuanya boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Ya, terima kasih ya buat Pak Yesaya Yongki. Tuhan Yesus memberkati, sudah menjadi saluran berkat ya untuk firman-Nya. Demikian juga memang betul kita harus mencari Tuhan ya. Sudah nggak ada waktu, betul. Yang dikatakan tidak ada waktu, saya setuju sekali. Ya, setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Yesaya Yongki ini, memang betul ya. Saat ini Amin. kita saat ini cuma satu tujuan akhir ini, kita kejar Dia, cari terus Tuhan sampai mendapatkannya. Nggak ada waktu lagi untuk menengok kiri kanan, tidak ada waktu lagi untuk menengok ke belakang, ya. Tapi kita berlari bertanding dengan iman. Ini yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, ya. Luar biasa Pak firman-Nya, dahsyat ya. Memang betul kita harus terus mencari Tuhan sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya. Puji Tuhan, iya betul, saya pun juga waktu berdoa
ya Tuhan menyatakan ya bahwa memang waktunya singkat dan sudah dekat. Jadi kita harus mawas diri dan berjaga-jaga ya. Dan ini juga yang Tuhan katakan memang sudah waktunya singkat, waktu dipersingkat. Jadi sekarang sibuk masing-masing ya. Jadi saya percaya dengan keadaan seperti ini yang tadi Bapak katakan, gereja kita tuh adalah bait kita sendiri. Betul. Ya, yang dikatakan gedung itu tadi tidak akan menjamin ya Pak ya, akan roboh ya, betul. Begitu Bapak juga roboh, kalau manusianya nggak akan roboh, betul nggak Pak? Tetap ada banyak. Percaya saya anak Tuhan itu akan dilindungi ya. Orang-orang yang takut Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, saya percaya akan diluputkan. Itu janji firman Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa firman-Nya ya. Ya, Pak Rasman mungkin angkat satu pujian ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu semuanya akan ditambahkan sesuai dengan firman-Nya. Pak Rasman silakan angkat satu pujian, nanti ada kesaksian buat Ibu Magda. Silakan Pak Rasman. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapatikan ku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin kesaksian ya buat Bu Magda. Silakan Bu Magda yang mau bersaksi, beri kesempatan ya, 5 menit atau misalkan Bu Magda, Shalom. Dengar Bu Magda? Bu Magda, dibuka Bu Magda. Belum keluar suaranya Bu Magda. Saya selama ikut Zoom tadi keluar dari Zoom 7 kali, connecting lagi. Mungkin jaringannya jelek ya. Tapi saya akan coba ya, saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat saat ini saya bisa bersaksi karena Tuhan pernah mengatakan pada saya, semua yang saya dapat dari Tuhan untuk gereja. Jadi saya harus yang saya ingat, saya pernah dilawat Tuhan dan itu menjadi kekuatan yang sangat besar bagi saya dalam saya menjalani dan menghadapi segala masalah. Lalu Tuhan Yesus pernah 3 kali mengatakan kepada saya di suatu hari saya sendiri, saya sedang berdoa, maghrib ya, Tuhan bilang audible ya, aku menyayangimu, aku menyayangimu, aku menyayangimu. Lalu siang hari pernah saya berdoa juga jam 11:30, lalu saya merasakan aliran yang lembut sekali dan hangat sampai masuk ke dalam tulang-tulang. Itu saya dengar suara Tuhan juga tegas dan audible ya. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Itu menjadi pegangan saya di apapun yang saya alami. Nah, saya akan bersaksi, ini sudah 10 tahun lalu ya, tapi kesaksian ini luar biasa karena Tuhan menyatakan kasih setianya dan janjinya, firman-Nya ya dan amin.
Pada suatu malam minggu, saya sendirian di rumah, saya sedang duduk di meja makan, tiba-tiba ada suara bilang begini di hati saya dengan keras, dengan memaksa, doa dulu, doa dulu. Saya untung sekali, saya ikut suara itu, saya masuk ke kamar tidur, saya berlutut, lalu saya bilang, doa apa ya Tuhan, doa apa? Saya bilang. Lalu saya dengar satu suara lagi, lembut, dia bilang begini, saya akan ambil nyawamu. Lalu saya, nyawa saya nanti dulu, saya ada pelayanan yang belum selesai, saya ada pekerjaan-pekerjaan belum selesai, saya bilang. Lalu ada suara, lembut juga, cek dulu. Saya lari ke lemari es, saya ambil perjamuan kudus, lalu saya diajar di gereja Tiberias dulu, saya diajar bagaimana kita mengusir kuasa-kuasa gelap. Ada lagu-lagu, beberapa lagu. Saya mencoba ingat, tapi nggak bisa ingat. Karena panik, saya lihat atmosfer di dalam rumah sudah hijau, gelap, turun lagi. Kayaknya merendah gitu, ada awan yang gelap ya. Tapi pintu samping saya terbuka di ruang keluarga. Tapi saya ketakutan. Lalu tiba-tiba saya ingat itu lagunya. Allah kita heran dan besar. Saya nyanyi terus lama-lama mulai naik ini. Ada terang, mulai naik lagi. Terus takut saya hilang. Lalu saya minum perjamuan kudus. Lalu saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Di samping rumah saya, 2 rumah dari saya ada satu wartel dulu. Wartel ya. Saya ke sana, saya coba telepon Ibu Esther Marbun. Saya coba telepon Pendeta Cornelis. Saya coba telepon teman doa saya. Nggak ada orang, nggak ada yang angkat. Jadi saya pikir, aduh saya harus berdoa sendiri ini. Lalu ada seorang pembantu, teman, saya ajak, saya bilang, kamu doa yuk sama saya di telepon. Lalu kami doa. Setelah dari wartel itu, saya ke sebelah kiri rumah saya, ke arah sebelah kiri, saya ke warung. Saya mau beli, saya mau makan yang hangat-hangat gitu, jadi saya mau beli super mie. Waktu saya beli super mie, itu warung ada di belokan. Di belakang saya itu lewat orang dipikul-pikul, orang meninggal, digotong. Dia sedang bertamu di rumah tetangga saya, dia meninggal. Lalu saya dengar suara, saya lagi berdiri di warung nunggu giliran dilayani. Suara itu bilang begini, itu gantinya kamu, itu gantinya kamu. Saya nangis, saya jalan pulang, nggak jadi saya beli mie. Lalu saya pulang, sepanjang jalan pulang kira-kira ada 30 meter. Saya bilang, Tuhan, saya suka berdoa buat jiwa-jiwa. Kenapa orang itu gantikan saya, gantikan saya. Lalu saya masuk ke dalam rumah, saya jatuhkan diri saya di sofa. Sekali lagi, ada suara bilang begini, itu gantinya kamu. Lalu saya nangis, saya mengucap syukur sama Tuhan, saya mengucap syukur. Jadi roh maut itu mau ambil saya, mau nyerang saya. Nah, lalu saya bisa tidur akhirnya dengan susah payah. Besok pagi-paginya hari Minggu, jam 6:30, Ibu Esther Marbun tuh datang ke rumah saya, bawa-bawa kertas. Masih pagi sekali dia masih pakai roll-roll rambut. Terus dia bilang, Bu Mada, tadi saya saat teduh, Tuhan suruh saya kasih ini. Yesaya 43, dia catat. Yesaya 43, ayat 3 dan 4. Bunyinya, saya hafal sampai sekarang. Aku akan beri manusia ganti engkau, dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Saya nangis loh. Besok paginya hari Senin datang teman saya, teman doa saya yang saya telepon, tapi dia nggak angkat waktu itu ya, waktu saya butuh. Kejadiannya itu suatu hari Sabtu jam 7:30 malam. Jadi hari Seninnya teman saya datang, teman saya bilang gini, Bu Mahda ada kesaksian deh. Seorang pendoa syafaat dari gereja Mawar Saron sedang
naik mobil, dia duduk di bangku belakang bertiga. Tiba-tiba ada bus Metro Mini tabrak mereka, tapi mereka nggak apa-apa, bus Metro Mininya yang mental ke belakang. Lalu si pendoa ini dengar suara, lihat ke belakang. Dia lihat ke belakang, kondektur itu sudah ada di bawah mobil Metro Mini dengan kepalanya yang hancur berdarah. Teman saya cerita itu. Saya bilang, itu yang saya alami. Setan itu udah bilang, saya akan ambil nyawamu. Tapi puji Tuhan, karena saya nurut, saya ikut, saya doa. Lalu ada suara bilang, coba cek dulu. Itu yang saya alami, puji Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan, satu kali Tuhan bilang, Tuhan sayang sama kita. Iya dan amin. Kasih setianya tidak berubah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Itu kesaksian saya. Ya. Luar biasa, Tuhan masih terus kepada Ibu diberi kesempatan ya untuk jadi saksi bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya itulah, Tuhan masih beri kesempatan untuk terus bekerja ya untuk Ibu Magda, puji Tuhan. Ya, maka ada pujian seperti ini kan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah benar dengan tema carilah Tuhan, maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan ya. Jadi inilah, jadi kalau kita mencari Tuhan, nggak akan ada kegagalan. Yang ada kemenangan seperti Ibu Magda ini ya. Mestinya dia udah lewat, tapi digantikan yang lain. Nah itulah Tuhan cara bekerja, digantikan orang fasik, anak Tuhan tetap diluputkan. Puji Tuhan ya. Nah mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Siapa yang mau bersaksi? Salam buat Pak Sumarboko. Pak Sumarboko. Mana ini? Ya, ada yang mau bersaksi? Ya, Yosefin. Yosefin mau bersaksi. Ya, mana Aku enggak dulu, Tan. belum dulu ya. Ya, siapa nih? Ya, Ripka. Mana Ripka? Belum bersaksi. Oke, Sari. Sari mau bersaksi, Sari. Halo, Sari. Sari. Suaranya Belum, Bu Elia. belum. Ayo saksikan mujizat Tuhan. Oke, ya. Siapa lagi nih? Ibu Kimlan. Ada kesaksian? Ya, kesaksian Tuhan Yesus selalu baik kok, Bu. Iya, baik ya Tuhan Yesus. Selalu biasa, baik. Ya. Selalu janjinya digenapi. Mazmur Amin. 91 kita berdoa setiap hari. Amin. Ya, baca firman Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan kita semua ya. Di dalam pandemi ini kita percaya semua hanya dalam perlindungan Tuhan. Kita lewatin semua, katanya ada virus baru ini itu, tapi kita percaya ya, yaitu aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, percaya. Mazmur 91 kita dalam lindungan Allah. Puji Tuhan. Iya, ya, amin. Bu Kimlan. Mungkin Ibu ini Pak Budi mau bersaksi? Oh, enggak. Iya. Oke. Ya, enggak ada yang mau bersaksi ya. Ya, puji Tuhan. Mungkin ini aja. Saya akan doakan untuk Ibu Sarah ya. Saya akan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa untuk Ibu Sarah ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Sarah. Tuhan, Engkau yang memulihkan segala sesuatu kesehatannya ya Bapa. Kami percaya Engkau tetap bekerja Tuhan Yesus.
Karena dia selalu cintakan Engkau, mencari Engkau terus Tuhan, walaupun dia sakit tetap dia ikut Zoom Tuhan, tapi Engkaulah pemulih yang ajaib, yang sanggup menjamah dia, sehingga dilepaskan segala kutuk penyakitnya Tuhan, setiap angin jahat apapun juga. Kami percaya oleh Bili Yesus Tuhan, Engkau sudah sembuhkan dia Tuhan Yesus. Kami percaya urapamu terus mengalir kepada Ibu Sarah ini Tuhan Yesus. Oriki mamata kata karabashi karabatuni mata karabasanda rebehanarewase. Oriki mamata kata karabasaina. Biarkan urapan semuanya mengalir Tuhan Yesus seperti sungai Tuhan, karena Engkau tidak terbatas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Ibu Sarah segera pulih di dalam Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin ya. Ada lagi buat bersaksi? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin kita akan doa syafaat ya. Doa syafaat saya minta mungkin untuk Ibu Susan ya. Silakan Bu Susan doa syafaat. Yuk kita silakan untuk berdoa syafaat. Bu Susan dibuka itunya ya. Ya. Mari, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami muliakan, yang kami agungkan, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami. Kasih karunia-Mu luar biasa atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu. Engkau yang selalu memelihara kami sampai pada detik ini kami semua terpelihara sempurna oleh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk hari ini Engkau juga ada dalam ibadah ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk Pak Pendeta Pak Yongki, saya Yongki yang sudah Engkau beri hikmat. Engkau yang sudah memberkati melalui firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman ini memberi kami kekuatan yang baru lagi Tuhan, bahwa dengan mencari Tuhan kami menemukan Engkau dan kami diajar untuk selalu datang kepadamu, mencari wajah-Mu, menemukan Engkau, mengalami Tuhan dan juga mengasihi Engkau Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini, pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa yang boleh datang melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Pendeta Yongki dengan keluarganya, berkati seluruh keluarga besarnya, berkati pelayanannya kemanapun Tuhan mau pakai hamba-Mu ini. Biar kasih-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Elia yang Kau pakai untuk alat-Mu, untuk boleh menyatukan kami dalam ibadah ini Tuhan. Untuk pakai pelayanan hamba-Mu Ibu Elia, berkati juga suaminya Pak Kinto, berkati juga Michael, dan berkati juga seluruh keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, apapun yang dia lakukan untuk melayani Engkau, kemanapun Tuhan tuntun dia. Engkau yang menyertai Ibu Elia, Engkau yang memberkati dia, mengurapi dengan urapan yang khusus daripada-Mu Tuhan, agar apapun yang dia nyatakan, yang dia saksikan mengenai Engkau, sungguh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan Ibu Elia selanjutnya dimanapun Tuhan akan tempatnya, biar Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Engkau berkati Pak Pendeta Rasman yang sudah membawa kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati Pak Rasman dan keluarganya, berkati istrinya dan seluruh keluarga besarnya. Pakai hamba-Mu ini menjadi berkat kemanapun dia berada Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan daripada Pak Rasman, berkati kesehatannya, berkati juga apa yang menjadi kebutuhan dia Tuhan, Tuhan yang akan lengkapi semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus yang manis. Terpuji-pujilah Engkau Bapak. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah ada bersama-sama dengan kami di sini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh berkumpul bersama-sama
untuk datang menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkati presiden kami, berkati para menteri sampai dari yang teratas sampai yang terbawah. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Dan berikan mereka roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka lakukan, biar semua itu seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Bagi mereka-mereka yang sedang dalam tugas dan tanggung jawab, baik juga untuk para medis dan juga para TNI, Polri, semua keamanan bangsa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Beri mereka roh takut akan Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berkati juga keluarga mereka masing-masing apabila mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan yang menyertai keluarga-keluarga mereka ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk saat ini sedang terjadi perang Rusia dan Ukraina Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Di antara mereka ada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan jamah mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Agar dalam perang ini Tuhan, biar banyak jiwa yang boleh dimenangkan, boleh melihat apa yang terjadi untuk mereka mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Agar dimanapun mereka berada, Engkau juga yang akan berada dalam kehidupan mereka. Terutama keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan untuk mereka berperang. Tuhan, belas kasihan-Mu bagi mereka semua Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin-pemimpin Tuhan, jamah mereka agar apa yang mereka lakukan, kalau semuanya itu Tuhan yang menyadarkan mereka untuk apa yang terjadi saat ini Tuhan. Biarlah semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Tuhan yang telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ya. Ya, ada yang terlewat doanya ya untuk doa yang kurang sehat juga kondisinya. Mari kita doa lagi ya. Kita ada beberapa yang mesti doakan juga. Mari kita doa kembali untuk yang sakit ya. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini kurang sehat kondisinya Tuhan. Jamah saat ini Bapak untuk Pak Luski, berikan pemulihan kesehatan ya Bapak. Baik Pak Refki, Bapak. Baik keluarganya Tuhan, kepulihkan Tuhan Yesus, dijauhkan Bapa dari virus-virus apapun juga, dijauhkan kelemahan-kelemahan tubuh, dijauhkan dari setiap angin jahat. Tuhan, kami percaya Engkau lebih berkuasa lewat tubuh dari Yesus ini Tuhan, Engkau berotoritas melindunginya Tuhan, dan Engkau memulihkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk Ibu Retno yang sedang sakit juga Tuhan, Kau pulihkan dia Tuhan, dengan segera tulang-tulangnya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau lah penyembuh yang ajaib, yang menyembuhkan Tuhan, segala sesuatunya dari ujung ke ujung kaki, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan izinkan iblis mengobok-obok anak-anak kerajaan surga Tuhan, tetapi Kau lingkupi mereka semuanya Tuhan yang sedang sakit. Demikian juga kami berdoa untuk Karisma juga Tuhan, tidak ada kena COVID Tuhan, kami tolak di dalam Yesus Tuhan. Karisma sembuh, Karisma pulih Tuhan Yesus, anak muda ini Tuhan Yesus, ampuni dalam kelemahannya Tuhan, dia sehat sempurna, apapun yang dikatakan positif menjadi negatif Tuhan, kami percaya lewat tubuh dari Yesus ini ada kuasa Tuhan Yesus, mujizat terjadi Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pulihkan Karisma Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, sehingga dia sehat kembali bekerja Tuhan dengan luasa. Kuatkan kedua orang tuanya Tuhan, sehingga dia tetap memuji menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan menjadi saksi untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau lah penolong yang setia, Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa saat ini juga Bapa untuk Pak Yongki juga Tuhan, berkati senantiasa di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, di dalam keluarga besarnya. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Yosefin juga Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus
Di dalam pekerjaannya Bapak, kami serahkan ke dalam tamu Tuhan Yesus. Baik itu untuk Bu Ira juga Tuhan Yesus, biarkan dia terus Tuhan Yesus menyenangkan Engkau Bapak. Kau memberkati juga Tuhan kesehatannya juga. Kami serahkan saat ini Bapak untuk Ibu Magda yang sudah bersaksi. Engkau terus melingkupi dia, Engkau terus memberikan pesan-pesan, bahkan Ibu Meska juga Tuhan. Biarkan Bu Meska juga terus semangat mencari Engkau Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Pak Rasman yang sudah memain musik Tuhan, kami percaya. Jadikan dia terus Bapak menjadi alat-Mu. Demikian juga Kau berkati kesehatan istrinya juga sehat sempurna Tuhan Yesus. Akan tidak sia-sia diperjuangkan Tuhan, akan dipulihkan karena Engkau lah yang ajaib Tuhan yang sanggup memulihkan Bapak untuk Tasya. Demikian juga untuk Ribka juga Tuhan Yesus, berkati Ribka, untuk Bapak, untuk Sari juga, untuk Ibu Sarah, baik itu Maria juga Tuhan, semuanya sehat sempurna, kasih anugerah untuk Ibu Susan, Pak Sumarboko Tuhan, biarlah dia terus Tuhan Yesus mengejar Engkau sesuai dengan temanya, mencari Tuhan. Kami yang ada di tempat ini mengejar Engkau Tuhan, tidak ada lagi yang kuinginkan. Saya percaya sama Bapak, Kau kikis terus Bapak kedekatan kami menjadi sempurna, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas Zoom ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur ya Bapaknya satu Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya minta nanti untuk doa berkatnya Pak Yongki ya. Mungkin saya minta doa untuk doa berkatnya. Nanti kemudian kita selesai. Mari kita. Pak Yongki. Ya, mari kita berdoa. Sekali lagi Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu dalam hidup kami ini. Tuhan, kami mau terus setia kepadamu, kami mau terus taat tekun dan setia sampai nafas kami yang terakhir. Kami mau terus, oh Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kami akan terus memegang nama-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Yesus ada segala-galanya. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa buat Ibu Elia yang telah oh Tuhan mengumpulkan banyak jiwa, yang telah memimpin persekutuan ini. Tuhan berkati Ibu Elia dan seluruh keluarganya, suami, anaknya, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati semua yang telah mengikuti ibadah Zoom ini tidak terkecuali. Tuhan berkati, Tuhan seluruh keluarga mereka, seluruh pekerjaan mereka, seluruh pelayanan mereka berkati Tuhan. Dan saatnya kami mau mengakhiri ibadah Zoom kami ini Tuhan. Tuhan kami serahkan pertemuan-pertemuan ibadah Zoom yang selanjutnya. Biarlah ibadah Zoom ini boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang dan buat mereka yang mengikutinya. Tuhan berkati kami. Saudara, mari angkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Memberkati. Oke. Shalom. Ya, salam ya. Selamat istirahat ya buat Pak Yongki, salam buat istri ya. Terima Anaknya kasih. juga buat Ibu Kimlan ya. Shalom Tante. semuanya. Terima kasih Tante. Ya. Makasih Bu Esther. Ya, Elia. sama. Makasih Pak Yesaya. Makasih Pak Yongki. Bu Susan. Makasih Bu Elia. Ya, sama-sama. Ya, Bu Susan ya. Rifka, Sari, Bu Tika. Buat siapa nih? Pak Rasman, terima kasih ya. Makasih ya semuanya. Sari. Tuhan Ya, Yesus sehat memberkati. selalu. Amin. Sehat ya semuanya. Gimana Rifka? Rifka. Rifka. Ya, sampai jumpa kembali ya. Makasih Pak Yesaya. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Sama-sama. Selamat istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Budi. Oke, Bu Iya, itu, Bu Pak Magda, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Memberkati.